Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Selamat berjumpa dalam acara Kultum Ramadan pada hari ini. Topik yang akan kita angkat adalah menjadi umat terbaik. Berdasarkan Al-Quran, surat Ali Imran, ayat 110. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin, ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab, lakana khairan lahum. Minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Allah berfirman, kalian umat Islam telah aku pilih secara fitrah sebagai umat yang terbaik, yang dapat mengeluarkan manusia dari segala kezaliman yang diperuntukkan untuk peradaban yang hebat. Maka misi yang akan dilakukan ada 3. Ta'muruna bil ma'ruf, tanhauna 'anil munkar, wa tu'minuna billah. Kaum muslimin, pemirsa yang mulia, Rasulullah usai salat subuh, beliau sendirian di pojok masjid. Terasa ada duka gundah gulana di dalam hati. Lalu beliau terasa bermuram durja, dihampiri oleh para sahabat. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apalagi ya Rasulullah? Engkau Habibullah, kekasih Allah. Apalagi yang kurang? Engkau khatimul anbiya wal mursalin, pemimpin dari sekalian nabi dan rasul, apalagi yang kurang?" Tersirat di wajah engkau betapa wajah yang sangat muram durja, pilu hati dan bersedih berkepanjangan. Apalagi ya Rasulullah? Keluar sebuah hadis mulia dari mulut beliau. Yang aku khawatirkan adalah inna a'mara ummati baina sitin wa sab'in. Aku pilu, kata Rasul, umur umatku dipatok oleh Tuhan hanya 60 tahun sampai 70 tahun saja. Beda dengan umat sebelumnya. Nabi Adam 1000 tahun, Nabi Musa 1000 tahun, tapi umatku hanya 60 sampai 70 tahun saja. Kata Rasulullah, kata Allah, apa yang harus dikhawatirkan? Ayat ini menjawab kegundah gulanan hati Rasulullah. Kuntum khaira ummah, engkau adalah umat Islam, dijadikan sebagai umat yang terbaik. Begitu cintanya Allah kepada Nabi Muhammad dan umat Islam, sehingga salah satu hadis Rasulullah merupakan hadis qudsi. Allah berfirman, laulaka lama khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau Muhammad, kalau bukan karena engkau, tak akan pernah aku jadikan bumi, langit beserta isinya. Luar biasa cinta Tuhan. Andaikan tidak ada Muhammad, mungkin kita ini tidak ada juga nilainya. Tapi karena ada Nabi Muhammad yang mulia, kita pun dipilih sebagai umat yang mulia dan terbaik itu. Sungguh berbeda. Di umat Islam sebagai umat terbaik, sedikit yang dikerjakan tapi dihargai luar biasa. Memang 1000 tahun tidak bisa kita jangkau, tapi semalam bisa mendapatkan Lailatul Qadar senilai dengan 82 tahun kehidupan manusia. Berniat melakukan sesuatu dinilai sebagai amal kebaikan. Berniat melakukan kejahatan tidak dihitung dosa kecuali sudah dikerjakan. Ketika ada orang bertaubat, banyak dosa, Allah sebelumnya murka. Tapi ketika taubat disampaikan oleh seorang hamba kepada Tuhan, apa kata Allah? Hambaku meminta cinta dan rahmatku, maka pupuslah seluruh kemurkaan dan kebencian hatiku, karena cintaku melebihi dari murkaku itu. Umat Muhammad begitu dicintai. Oleh karenanya perlu kita pahami kenapa kita diberi potensi besar itu. Umat terbaik, ada 3 jawabannya. Pertama, karena kita adalah umat terpilih, terseleksi. Yang lahir ke dunia ini bukan umat sembarangan. Yang lahir terpilih, terseleksi, 360 juta calon manusia baru, hanya 1 yang jadi manusia. Siapa itu? Inilah kita yang hadir. Kalau kita merasa terseleksi, wajib kita nyatakan diri dengan sikap, perilaku, pribadi, serta karya yang juga terseleksi. Yang kedua, umat terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Kita menjadi umat yang terbaik dari fisik, dari struktur, dari unsur.
Karena kita dijadikan terbaik, maka berdayakan itu untuk kebaikan sepanjang waktu. Kalau kita tidak berhasil mendayakan, berarti kita gagal untuk menjadi umat terbaik itu. Dan yang ketiga, kita adalah insan termulia. Allah anugerahkan kemuliaan itu kepada manusia. Sehingga dari seluruh makhluk di alam jagat raya, manusia berada pada rating teratas dengan kemuliaan menghasilkan peradaban yang hebat. Apa misi sebagai umat terbaik itu? Dijelaskan di dalam ayat Al-Quran. Ada 3. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Senantiasa mendorong kepada kebaikan. Dimanapun, kapanpun, apapun profesi, dimanapun kita berada. Di mana jalur yang bisa kita penuhi, di mana tempat yang kita bisa tunjukkan. Ada di sana amar ma'ruf. Jadi kepala keluarga yang terbaik. Jadi pimpinan yang terbaik. Jadi kolega terbaik. Yang kedua, tanhauna anil mungkar. Menghalangi terjadinya kemungkaran. Maksiat, kekurangan, diminimalkan. Dan yang ketiga, tu'minuna billah, memperkuat kompetensi iman. Selalu mencharging hubungan dengan Tuhan. Karena iman adalah induk generatornya kehidupan. Pusik jalo kumpulan ikan. Ketika imannya baik, bisa menjadi alat untuk mendeteksi mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah, mana yang al-haq, mana yang al-batil. Sebagai kesimpulan, bahwa kita dipilih oleh Tuhan sebagai umat terbaik dengan 3 potensi besar. Sebagai orang terseleksi, buktikan kalau kita adalah insan terseleksi. Sebagai insan terbaik, harus ada karya terbaik yang dihasilkan. Dan sebagai insan termulia, memang peradabannya menampilkan kemuliaan itu. 3 misi sebagai tugas kita. 1, dimanapun kita berada, apapun profesi, selalu beramar ma'ruf. Kebaikan menurut syar'i, kebaikan menurut adat, kebaikan menurut akal. Menghindari apapun dari hal yang mungkar, pelanggaran. Karena kehidupan yang baik perlu dijaga, dipelihara. Salah satunya dengan tanhauna anil munkar. Dan yang ketiga, membernaskan iman. Menjadikan iman sebagai kekuatan diri di dalam kehidupan. Insya Allah inilah modal terbaik kita menjadi insan yang terbaik sebagai manifestasi umat yang terbaik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.